Jumpa lagi teman-teman, ketemu lagi di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan mengenai pembahasan panel surya saya ini umurnya sudah saya pasang lebih dari 1 tahun. Bagaimana kondisinya, apakah sudah ada kerusakan, ada snail track dan lain-lain. Semua itu akan kita bahas di dalam video kali ini. Nah, tapi sebelum itu di sini karena mumpung sekarang saya ada di atap rumah, sekaligus saja panel surya saya ini akan saya bersihkan. Karena bisa kalian lihat sendiri, di sini kondisi panel suryanya sangat kotor sekali ya, penuh dengan debu dan kotoran burung. Tentunya dengan banyaknya kotoran yang berada dan menutupi panel surya di sini, pastinya juga akan mempengaruhi produksi listrik dari panel surya ini. Mungkin dapat menurun produksinya dari 5 sampai 8%. Itu juga kalau dihitung-hitung sangat berpengaruh ya dari produksi listriknya. Nah, kondisi panel surya saya kotor ini dipengaruhi juga sekarang karena sudah memasuki waktu musim kemarau ya. Jadi sudah jarang ada hujan turun, maka kondisi panel surya saya penuh dengan debu seperti ini. Nah, sekarang ini panel surya saya pasang di atas atap rumah atau istilahnya wuwung ya. Saya pasang tracker agar lebih mengoptimalkan posisi dari panel surya ke matahari. Adapun awalnya panel surya saya ini saya letakkan langsung di atas atap genteng ya, tanpa dipasang tracker seperti ini. Jadi dulu sekitar bulan Maret sampai April, panel surya saya ini saya letakkan di atas atap genteng di situ ya, tanpa adanya penyangga sama sekali. Jadi hanya diletakkan saja dan dikasih tali pengikat. Adapun untuk motor penggerak dari tracker panel surya saya ini, saya menggunakan motor aktuator yang biasa digunakan pada parabola, yakni aktuator dengan merek Matrix. Aktuator ini saya beli sekitar harganya Rp270.000. Aktuator ini bekerja pada tegangan 36 volt, itu tegangan maksimalnya ya. Tapi di sini saya menggunakan tegangan hanya dengan 12 volt. Itu juga sudah cukup untuk menggerakkan aktuator ini. Kalau dilihat secara mendetail, di sini panel surya saya ini tertutupi oleh debu. Debu yang kalau dilihat seperti ini sangat tebal ya. Nah, sampai bisa ditulis seperti ini. Dan tidak hanya debu yang menutupi panel surya, di sini juga terdapat kotoran burung ya, yang lebih menutupi dan mempengaruhi produksi dari panel surya. Serta di sini terdapat pada ujung dari panel suryanya, di sini terdapat kerak-kerak yang terlihat ya. Kerak-kerak ini muncul dikarenakan pada musim hujan, air yang berada di atas panel surya ini terjebak dan tidak bisa mengalir sampai habis ya. Maka menjadikan air yang ada di panel surya ini jika terpapar oleh panas matahari akan mengering dan meninggalkan bekas kerak seperti ini. Nah, untuk noda kerak seperti ini, untuk lebih baiknya kalian cepat-cepat membersihkannya ya, agar tidak sampai mengeras dan permanen untuk melekat di permukaan panel suryanya. Untuk pengecekan dari permukaan panel suryanya, kalian bisa cek mungkin sekitar 2 bulan sekali untuk melihat kondisi dari panel surya di atas atap rumah kalian. Dan pastinya sekaligus untuk membersihkan dari permukaan panel suryanya. Di sini sudah saya persiapkan mengenai alat-alat untuk membersihkan panel surya. Ada 1 bak air dan ada pel busa seperti ini. Dan tak lupa juga ada sabun. Saya menggunakan sabun cuci piring ya, biar mudah didapatkan aja dan murah. Di sini saya menggunakan sabun dikarenakan untuk lebih membersihkan dari kotoran burung ya mas guys. Kalau panel surya kalian tidak ada kotoran burung seperti ini dan tidak terdapat kerak pada ujung panel suryanya, kalian hanya perlu cukup membawa air dan kain pel saja ya untuk membersihkannya.
Di sini saya mulai dulu untuk membersihkan kerak-kerak pada ujung panel suryanya. Saya awali dulu dengan membasahi permukaan panel suryanya dengan air bersih, serta tak lupa juga untuk memberikan sedikit sabun pembersih ya, sabun cuci piring tadi. Adapun setelah sabun telah diratakan pada permukaan yang sudah basah, dilanjutkan untuk menggosok permukaan panel surya dengan menggunakan gosok baju. Saya menggunakan gosok baju ya mas guys. Digosok-gosok aja sampai bersih pada ujung permukaan panel suryanya. Nah, setelah digosok, maka akan kelihatan kotoran-kotoran yang terkumpul pada sudut permukaan panel suryanya di ujung ini ya. Banyak sekali kotoran seperti debu-debu kecil hitam seperti ini. Nah, proses membersihkan ujung yang terdapat kerak pada panel surya sudah selesai. Dilanjutkan akan saya membersihkan keseluruhan permukaan dari panel surya saya ini. Sama seperti tadi, di sini akan saya basahi dulu permukaan dari panel suryanya sebelum digosok dan dibersihkan menggunakan kain pel busa tadi. Nah, untuk penggosokan dari panel surya ini sangat penting dilakukan ya, karena jika kalian hanya menggunakan air saja, debu yang menempel pada panel surya ini tidak akan ikut luntur terbawa air. Jadi jika sudah kering, maka bekas debunya juga tidak akan bersih. Hasilnya akan berbeda jika kalian membersihkan panel surya disertai juga menggosoknya. Nah, biasanya jika sudah melakukan penggosokan pada panel surya, di sini saya lanjutkan dengan proses menggunakan pel busa ya, seperti ini. Jadi diratakan atas bawah, kanan kiri, disertai juga dengan membilas dengan air bersih. Oke mas guys, untuk pembersihan panel suryanya yang satu lembar ini sudah selesai. Bisa kalian lihat perbedaannya sangat terlihat sekali ya, panel yang sudah dibersihkan dengan panel yang masih kotor. Nah, dari sini juga mungkin dapat memberikan gambaran ya mengenai pengaruh debu yang menempel pada permukaan panel surya itu juga bisa mempengaruhi produksi listrik dari panel suryanya. Untuk pada ujung panel suryanya ini bisa kalian lihat sudah bersih ya. Berbeda ketika pertama tadi dilihat masih ada kerak yang menempel pada ujung di sini. Setelah pembersihan dan penggosokan tadi, maka sekarang sudah bersih. Prosesnya seperti tadi mas guys mengenai pembersihan panel yang kedua ini, yaitu dibasahi dulu dengan menggunakan air dan digosok serta dilanjutkan dilap menggunakan pel busa tadi. Adapun sekarang ujung dari panel surya yang kedua ini juga sudah bersih ya mas guys. Setelah dilakukan pembersihan dan sudah terbebas dari kerak yang tertinggal. Nah, sekarang membahas mengenai bagaimana kondisi dari panel surya saya ini yang sudah saya pasang kurang lebih 1 tahun. Akan saya awali dulu mengenai pembahasan apakah ada kerusakan dari panel surya saya ini. Jawabannya tidak ada ya mas guys. Untuk kerusakan panel surya yang umum terjadi menurut pengalaman para pengguna PLTS adalah kerusakan dengan jenis snail track ya. Snail track itu apa sih? Snail track adalah kerusakan yang terjadi pada wafer panel surya. Ditandai dengan kerusakan berupa seperti pecah ya. Nah, kerusakan snail track ini pada panel surya merupakan mimpi buruk bagi para pengguna PLTS ya mas guys. Kenapa seperti itu? Dikarenakan jika panel surya sudah terkena snail track, maka dapat dipastikan panel surya tersebut produksi listriknya akan menurun dikarenakan terdapat snail track atau pecah ya. Adapun untuk penyebab panel surya dapat terkena snail track, itu faktornya banyak sekali.
salah satunya pemasangan dari panel surya atau jarak dari panel surya yang dipasang di atas atap genteng itu terlalu mepet ya Mas guys, yang mengakibatkan suhu yang diterima oleh panel surya akan dipantulkan kembali ke bagian belakang permukaan panel surya yang akan mengakibatkan permukaan dari panel surya terlalu panas ya, overheating, karena tidak ada jarak untuk sirkulasi udara ya, untuk mendinginkan panel surya pada bagian belakangnya. Adapun dari kedua panel surya saya ini, setelah saya cek, saya tidak menemukan snail track pada wafer panel surya saya. Mungkin dikarenakan efek dari penggunaan tracker panel surya saya ini ya Mas guys. Dikarenakan penggunaan tracker panel surya seperti ini, terdapat banyak sekali ruang untuk sirkulasi udara dapat mendinginkan permukaan dari panel suryanya yang berada pada bagian bawah panel surya ini, yang dapat meminimalisir terjadinya overheating yang kemungkinan dapat berdampak terjadinya snail track. Adapun untuk pembahasan mengenai performa dari panel surya saya ini yang sudah saya pasang selama 1 tahun, di sini saya tidak dapat memberikan data secara akurat ya Mas guys, dikarenakan fluktuatif cuaca sekarang ini tidak menentu. Namun yang saya rasakan performa dari panel surya saya ini masih sama seperti ketika pertama kali pasang. Dengan total panel surya kapasitas 500 WP ini, rata-rata produksi listriknya kurang lebih 60-70% dari kapasitas tertulis, yakni 500 WP. Rata-ratanya maka sekitar 300-350 watt. Dan akumulasi selama 1 hari dapat memproduksi listrik kurang lebih 2 kWh sampai pernah tertinggi yakni 3 kWh. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan di dalam video kali ini. Seperti biasa, apabila ada pertanyaan, silahkan tulis aja di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih.